Cerita pengalaman horor di kantor. Banyak sekali Mimin temukan. Salah satunya yang akan Mimin bawakan kali ini buat kalian semua yang hobi lembur saat kerja. Dari akun Twitter @hanatakusuma berjudul Ngantor. Bercerita tentang pengalaman horor saat lembur kerja. Buat kalian yang berani melanjutkan, Mimin persilakan langsung menyimak. Dan semoga kalian tetap berani lembur. Salam horor. Ini adalah sebuah kisah dari gedung tempatku bekerja. Lokasinya di daerah sekitaran Simpang 5 Semarang. Awal aku masuk gedung ini tampak biasa-biasa saja, seperti gedung pada umumnya. Oh iya, perusahaan tempatku bekerja menerapkan jam kerja shifting. Suatu saat, aku mendapat skedul shift 3, masuk malam, balik pagi. Singkat cerita, aku masuk jam 22. Kebetulan waktu itu skedulku bareng teman-teman yang rame, orang yang asik-asik. Karena temannya asik, kebanyakan ngebanyol, tidak terasa jam sudah berlalu cepat. Waktu itu kisaran jam 1:30 dini hari. Tapi tepatnya berapa aku lupa. Salah satu temanku ada yang izin break. Sebut saja dia Mas Eko. Karena sudah merasa mengantuk, Mas Eko pun meninggalkan meja kerjanya lalu menuju break room. Di situ aku bersama teman-teman yang lain masih asik ngobrol dan gibah. Sekitar beberapa menit kemudian, Mas Eko balik dengan wajah yang basah habis cuci muka dan pucat dengan mimik muka orang ketakutan. Di situ aku yang penasaran langsung bertanya, "Loh, kenapa Mas?" Mas Eko menjawab, "Tidak apa-apa kok. Kok mukanya tegang gitu?" "Gak apa-apa." Mas Eko masih menjawab dengan kalimat yang sama. Aku pikir mungkin dia lagi tidak fit, apalagi banyak yang dipikir. Saat itu teman-teman yang lain hanya melihat saja. Keesokannya aku libur dan next day aku berangkat. Pas berangkat aku ketemu salah satu temanku yang kerja bareng waktu shift 3 kemarin. Sebut saja Niki. Kamu tahu nggak kenapa Mas Eko kemarin pas di shift 3 diam saja?" Aku bertanya, "Kenapa? Kecapean kali?" "Bukan, ternyata kemarin dia cerita sama aku." "Terus gimana?" "Jadi waktu itu Mas Eko kan sudah mengantuk sekali. Terus dia masuk ke break room dan lampunya dibiarkan mati. Terus dia tidur. Selang beberapa menit dia ada yang ngebangunin. Ada suara, 'Nak, bangun nak,' mirip suara nenek-nenek." Awal Mas Eko berpikir paling teman, terus dia abaikan. Tapi karena masih muncul terus suaranya, akhirnya Mas Eko bangun. Saat Mas Eko bangun, sontak dia kaget. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Akhirnya Mas Eko bergerak cepat ke wastafel cuci muka, lalu nyamperin kita. "Oh, pantesan mukanya kelihatan ketakutan," kataku. Kejadiannya masih banyak lagi. Masih di kantor yang sama dengan ruangan yang sama. Ketika itu aku dapat shift 3 lagi. Jadi tempat kerjaku ada di sisi timur dan sisi barat. Kebetulan waktu itu teman-temanku yang masuk shift 3 ada di sisi timur semua. Sisi barat sudah kosong, karena biasanya sisi barat diisi sama shift pagi yang balik sore. Awal aku masuk, aku masih punya kewajiban pekerjaan di sisi timur. Tapi sekitaran jam 12 malam, ada trouble sama PC atau komputerku. Karena file backup kerjaanku cuma ada di PC sisi barat, otomatis aku ke barat. Dan akhirnya aku kerja sendirian di situ. Oh iya,
Sebelah mejaku yang di barat itu break room yang kemarin dipakai Mas Eko. Tidak lama kemudian, sekitar jam 2 dini hari, terdengar di depanku ada suara orang lagi mengetik. Awalnya aku mengira ada anak yang pindah dari timur ke barat. Karena meja tempatku bekerja bentuknya mirip bilik-bilik warnet, jadi tidak kelihatan orangnya di sebelah mana. Aku dalam hati berkata, lumayanlah, ada yang nemenin. Selang beberapa menit, suara orang mengetik tidak hilang. Lebih mirip orang mainan keyboard, tidak ada jeda berhentinya, mengetik terus. Karena penasaran, aku samperin. Jaraknya dekat cuma 5-8 meteran bilik di depanku. Pas aku sampai, langsung suaranya hilang dan tidak ada siapa-siapa. Sialan, aku malah diajak bercanda. Kataku dalam hati. Akhirnya aku mencoba mengecek ke sisi timur, ternyata teman shift 3 ku pada masih stay di sana semua. Dan aku balik lagi ke mejaku, lanjut mengerjakan kerjaanku sambil menggerutu di dalam hati. Bodoh amat, aku tidak ganggu, daripada kerjaan tidak kelar, dikata-katain bos lebih menyakitkan. Masih di shift 3 waktu itu pagi. Kelar subuh, sepertinya sudah pada sholat semua. Karena aku merasa mengantuk dan waktu itu pekerjaanku belum kelar juga, aku mencoba cuci muka di toilet. Singkat cerita, di depan wastafel, aku mencuci muka pakai sabun. Waktu mukaku masih penuh sabun, ada yang ketok-ketok. Aku jelasin, itu toilet, masuk, tinggal masuk saja, mirip toilet mall. Terus pagi jam segitu, siapa yang ketok-ketok? OB juga belum pada datang. Teman-teman yang lain masih pada kerja dan sebagian tidur. Balik lagi, pas ketok-ketok, tok-tok. Mukaku masih penuh dengan sabun. Aku bilas dengan kecepatan ultraviolet. Aku bilas sedikit, terus aku lap pakai tisu, langsung aku buka pintunya. Tidak ada orang. Sialan. Karena aku masih tidak nyaman dengan mukaku yang masih mengandung sabun, aku membilasnya lagi. Sambil sesekali melihat kaca wastafel, kali saja ada yang muncul di belakang. Saat aku lagi membasuh, ada suara berdehem dan itu suara cewek. Dan seketika aku cabut, tapi aku tidak lari. Masih di kantor yang sama dengan lokasi yang sama. Saat ini aku akan menceritakan pengalaman temanku, sebut saja namanya Mas Ari. Ketika itu karena ada sesuatu, kebijakan kerja operasional kantor diubah hanya jadi 2 shift. Shift pagi dan shift siang. Yang shift malam tetap bekerja tapi di rumah. Atau sekarang lebih dikenal sebagai WFH. Pada saat itu kebetulan Mas Ari dapat shift siang. Singkat cerita, Mas Ari berangkat dan semua berjalan seperti biasanya. Namun, karena ada pekerjaan yang belum selesai, Mas Ari pun baliknya agak telat. Teman-teman yang shift 2 saat itu sudah pada balik. Mas Ari sendirian di dalam gedung yang ketinggiannya lebih dari 8 lantai. Setelah selesai, Mas Ari pun mengemasi barang lalu pulang. Dia menunggu di depan lift dan seperti biasa, semua aman-aman saja. Setelah masuk lift, Mas Ari menuju lantai di mana motornya diparkir. Suasana sendiri yang begitu hening. Sesampainya di lokasi di mana motor Mas Ari diparkir, lift pun terbuka. Dan saat keluar dari lift, Mas Ari disambut dengan hangat oleh suara mbak ketawa khas kuntilanak. Saat itu juga Mas Ari mempercepat langkah sambil membaca doa. Dan akhirnya Mas Ari balik dengan selamat. Hal ini diceritakan oleh Mas Ari pada rekan kantor termasuk aku. Dan karena Mas Ari ini cukup famous di kantor,
Cerita Mas Ari beredar cukup cepat. Lalu ada beberapa rekan yang mengiyakan hal tersebut dan pernah mengalami hal yang sama. Jadi aku jelasin. Setelah keluar lift, ada lorong yang tidak cukup panjang. Kondisi lampu remang dan sebelum sampai pintu keluar harus lewat depan toilet yang jarang dipakai. Nah, setelah itu baru masuk area parkir. Semenjak itu, Mas Ari tidak pernah mau balik telat. Masih bersama Mas Ari. Kebetulan waktu itu Mas Ari masuk shift 2 lagi. Singkat cerita masih seperti biasanya, ritme shift 2. Pada saat itu badan Mas Ari kurang fit dan sekitar pukul 8 malam, tepatnya jam berapa aku lupa, Mas Ari izin mau rehat sejenak. Kebetulan Mas Ari di sebelah timur, karena cukup jauh untuk ke break room. Mas Ari masuk ke ruangan apa aku lupa, tapi untuk meeting kalau tidak salah. Lokasinya di lorong tengah antara sisi barat dan sisi timur. Ruangan itu sering digunakan untuk break juga, dan beberapa ada yang bilang di sana ada yang menunggu. Pocong. Ada juga yang bilang di sana tempat untuk ngumpul yang begituan. Kebetulan di kantor ada yang bisa melihat semacam anak indigo, dan beberapa punya pengalaman ketindihan termasuk aku. Dan akhirnya Mas Ari pun tidur di sana dengan lampu dipadamkan. Iya, jujur, tidur di sana memang nyaman sekali, sofanya empuk, adem. Tapi tidak lama kemudian Mas Ari kebangun mendengar ada yang bersenandung, suara cewek. Mas Ari dengan nyawa yang belum kumpul. Mas Ari berpikir, kok ada orang bersenandung? Tapi kok nembangnya Jawa? Suara itu persis di atas kepala Mas Ari, seolah-olah Mas Ari tidur di sofa dan di sofa tersebut ada yang duduk di sebelah kepala Mas Ari sekaligus melantunkan tembang Jawa. Sontak, Mas Ari pun kaget dan menghadapkan mukanya ke atas kepalanya. Suara itu pun hilang dan tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Akhirnya Mas Ari balik ke meja kerjanya. Menurut pengakuan Mas Ari, beberapa hari setelah kejadian itu Mas Ari masih kebayang-bayang akan hal tersebut. Waktu cerita Mas Ari menjadi booming, setauku teman-teman tidak ada yang pulang molor atau telat. Misal ada pekerjaan yang belum selesai, dilanjutkan di rumah. Yang penting mereka sudah balik on time. Tapi aku bodo amat. Setiap masuk shift 2 aku bakal balik pas kerjaan sudah kelar. Beberapa kali aku balik telat sampai kadang satpam yang patroli malam naik dan bertanya kepada aku, "Mas, belum balik mas?" "Belum pak, nanggung, kurang dikit." "Oh, ya sudah, nanti nitip lampunya dimatikan semua ya." "Baik pak." Jujur, setiap aku balik molor. Dan pas aku sendiri, aku merasa banyak yang melihatku. Entah cuma sugesti karena banyak yang cerita ini dan itu atau memang benar. Kalian tahu kan bagaimana rasanya dilihatin terus. Setiap habis mematikan lampu dan mencabut kabel-kabel semua, aku selalu merasa suasana semakin mencekam. Tapi aku tetap berusaha bodo amat. Yang aku yakini aku tidak bakal kenapa-kenapa. Selain itu aku juga tidak pernah nantang-nantang atau mengusik mereka ataupun sok berani. Waktu itu shift 2 dan harus balik agak molor otomatis sendiri di gedung tersebut. Pada saat itu kisaran jam 22 lebih 30-an aku selesai pekerjaan. Terus aku balik. Singkat cerita, aku sudah di depan lift. Aku menunggu lift. Sesampainya masuk lift, aku meluncur ke area parkir. Kemudian sampai lantai yang dituju, lift terbuka dan aku keluar. Beberapa langkah keluar lift terdengar suara mbak-mbak khas kuntilanak. Suara tidak keras tapi cukup untuk didengar.
Sontak aku menghentikan langkahku dan terdiam sejenak. Dalam hati, aku berkata, "Aduh, sialan, malah ada mbak-mbak. Bagaimana ini? Aduh, ada mbak-mbak terus. Gimana ini?" Setelah sempat kaget dan berhenti sebentar, dan aku tidak tahu harus apa. Aku ingat satu hal, aku tidak pernah mengganggu mereka. Seketika aku emosi kenapa aku diisengin. Gantian aku yang nyengir. Sambil aku berjalan lambat di hatiku bilang, "Coba, ketawa lagi, coba." Sesampainya di area parkir, semua berjalan lancar seperti biasanya. Waktu itu kebetulan balik motor lagi ya seperti biasa dan menjadi kebiasaan. Sendirian. Masih di shift 2. Masih tetap aku bakal balik kalau pekerjaanku sudah kelar. Waktu itu kebetulan balik molor lagi seperti biasa dan menjadi kebiasaan sendirian. Singkat cerita, sudah kelar semua, aku matikan lampu. Setelah itu, aku keluar. Pintu di kantorku semua memakai akses card, kecuali toilet, dan ketika 15 detik pintu tidak ditutup, alarm akan berbunyi keras. Dan di depan pintu area timur berseberangan langsung dengan meeting room yang dianggap horor. Setelah lampu di ruangan timur dimatikan, aku keluar dari area timur dan langsung berhadapan dengan meeting room yang gelap. Setelah melewati meeting room dan lorong, aku menuju toilet dan musola untuk mematikan lampu. Setelah itu, tersisa 2 lampu di pantry dan dekat lift dengan cahaya yang cukup remang. Aku pun menunggu di depan lift. Dan saat lift hampir sampai, suara alarm pintu berbunyi keras. Duh, sialan. Harus bagaimana ini? Jujur, aku benci tempat gelap dan sepanjang lorong untuk sampai di depan pintu timur itu gelap. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa tidak dihidupin dulu lampunya? Tombolnya di dekat pintu timur, bosku. Aku sempat berpikir bodoh amat, tinggal saja. Tapi aku tetap tidak bisa. Aku merasa ini adalah tanggung jawabku sebagai penghuni terakhir. Dan aku mencoba positive thinking bahwa aku yang lupa menutup lagi pintu itu. Meskipun aku rasa sudah cukup lama pasca aku meninggalkan pintu itu. Akhirnya, dengan perasaan tidak karuan, aku samperin pintu itu. Aku berjalan cepat dan sampai di depan pintu. Pintu terbuka lebar. Dalam hati, aku bergumam, "Wah, diajak bercanda ini." Setelah itu, aku menutup lagi pintunya dan setelah aku tutup, aku tidak langsung pergi. Aku lihatin pintunya, barangkali kebuka lagi. Sambil dalam hati, coba, buka lagi. Sampai kejadian buka lagi, aku tinggal. Dasar. Setelah aku tunggu beberapa saat dan tidak terjadi apa-apa, aku cabut dan semua berjalan seperti biasanya. Keesokan harinya, sewaktu jam break, aku ngobrol bareng satpam di depan kantor. Aku ceritakan sama dia dan satpam tersebut bilang, "Memang mas, gedung ini horor. Mas pernah lihat satpam patroli malam sendirian kan? Soalnya beberapa satpam juga ngalami kejadian horor." Ada hal yang belum aku ceritakan. Waktu itu, aku pernah ketindihan beberapa kali di meeting room, terus di break room. Aku juga pernah tidur tapi merasa tidak sendirian. Dan setiap aku mencoba merem, aku kebayang sosok cewek di sebelahku lagi duduk sambil menghadap ke arahku. Terus ada lagi. Menurut penuturan anak indigo yang pernah aku ceritakan tadi, di sana ada yang suka riwa-riwi. Sebut saja Lisa, sosok mbak-mbak yang namanya sudah aku samarkan. Dia suka iseng. Tapi kata anak indigo ini sebenarnya baik dan dia sering ngobrol.
Jadi pernah aku lihat story WA anak indigo ini. Tasnya dimasukin dedaunan kering sama si Lisa. Oh iya, si Lisa ini sosok mbak-mbak kuntilanak. Terus pernah juga si anak indigo ini lewat di depanku. Biasanya dia menyapa, tapi waktu itu dia buang muka. Selesai kerja, pas aku ingat, aku chat dia. Tidak tahu, cuma mikirnya barangkali aku punya salah atau bagaimana. Ternyata dia menjelaskan, "Aku malas menghadap ke arahmu, Mas. Soalnya di sebelah meja kamu ada yang baru, bentuknya bikin mual. Jadi malas aku. Tapi jangan bilang anak-anak ya, nanti mereka takut